Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video ini akan mendeskripsikan tentang kedudukan as-sunnah sebagai sumber dan hukum Islam, terutama di era milenial saat ini. Era milenial menjadi tantangan sendiri bagi umat muslim, di mana umat muslim selalu dihadap-hadapkan dengan beberapa problem tentang keorisinalan sumber-sumber hukum Islam. Pada sisi lain, hampir seluruh umat muslim telah bersepakat menjadikan hadis Nabi atau as-sunnah sebagai sumber primer kedua setelah Al-Quran. Hadis Nabi menempati posisi kedua sebagai landasan bagi setiap muslim untuk mengimplementasikan aktivitas kehidupan. Hadis pun mengandung sumber-sumber hukum yang dapat menangani segala persoalan kehidupan yang sedang dihadapi oleh manusia. Dengan kata lain, hadis Nabi memiliki makna secara umum dan kompatibel untuk di segala waktu dan tempat. Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Pengertian sunnah. Sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk. Arti tersebut bisa ditemukan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam Islam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang sesudahnya yang mengamalkannya. Menurut istilah agama, sunnah adalah perkataan Nabi, perbuatannya, dan takrirnya, atau yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya. Dengan demikian, sunnah Nabi dapat berbentuk sunnah qauliyah atau perkataan, sunnah fi'liyah atau perbuatan, dan sunnah takririyah atau ketetapan. Jenis-jenis hadis atau sunnah. Dilihat dari segi sanadnya, hadis terbagi menjadi yang pertama, hadis mutawatir. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan tidak mungkin mereka mufakat berbuat dosa pada hadis itu mengingat banyaknya jumlah mereka. Yang kedua, hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai ke derajat mutawatir, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Hadis sahih ialah hadis yang berhubungan sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil dan dzabit dari orang yang seumpamanya, terpelihara dari mengganjil dan bersih dari cacat yang memburukkan. Contohnya, dari Ali bin Abi Abdullah, dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Sofyan, dia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' dari Ubadah bin Samit bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis hasan adalah hadis yang berhubungan sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kurang dzabitnya, terpelihara dari mengganjil dan bersih dari cacat yang memburukkan. Contohnya, peliharalah dirimu terhadap azab Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah kejahatan dengan kebaikan supaya dihapuskan, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hadis dhaif ialah hadis yang kurang satu syarat atau lebih di antara syarat-syarat hadis sahih dan hasan, atau dalam sanadnya ada orang yang bercacat. Contohnya, barang siapa berkata kepada orang miskin, bergembiralah, maka wajib untuknya syurga. Hadis riwayat Ibnu Adi. Kehujahan sunnah dan pandangan ulama madhab. Kehujahan sunnah. Sunnah merupakan sumber asli hukum syara yang menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh ulama usul fiqh untuk mendukung pernyataan tersebut, antara lain dengan firman Allah, Surah Al-Imran ayat 31,
Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Allah akan mencintaimu. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah di hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian di surah Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian di surah An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian pada sabda Rasulullah, sesungguhnya pada saya telah diturunkan Al-Quran dan yang semisalnya. Sunnah dan pandangan ulama madhab. Ulama hadis kebanyakan menyepakati bahwa dilihat dari segi sanad, hadis terbagi atas yang pertama mutawatir, yang kedua ahad. Ahad ini terbagi menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Kemudian Hanafiyah, menurut Hanafiyah, hadis terbagi atas 3 bagian. Yang pertama mutawatir, yang kedua ahad, yang ketiga masyhur. Semua ulama telah menyepakati hadis mutawatir, namun berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad. Status hadis ahad dan mutawatir. Semua hadis ahad dan masyhur adalah dhoni as-subut. Hadis ahad atau masyhur tidak bisa menghasilkan qat'iyud dilalah sekalipun makna lafadznya ini tunggal, karena yang dhoni tidak bisa menghasilkan kecuali yang dhoni juga. Kemudian setiap hadis mutawatir adalah qat'iyus subut. Semua ulama telah menyepakati kehujahan hadis mutawatir, namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW oleh seorang, 2 orang, atau jamaah, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Petunjuk atau dilalah sunnah bisa dilihat pada skema berikut ini. Pandangan Asy-Syatibi, dalil syar'i yang tunggal tidak bisa menjadi qat'iyud dilalah dengan sendirinya, meskipun ia telah qat'iyatus subut. Seperti makna ayat aqimus sholah dengan dirinya sendiri. Ini tidak bersifat qat'i walaupun maknanya tegas tentang perintah sholat, karena tidak setiap perintah ini menunjukkan wajib. Keqat'iyan ayat tentang wajibnya sholat dicapai karena didukung oleh sejumlah dalil lain yang banyak jumlahnya yang mendukung wajibnya sholat, termasuk dukungan dari berbagai hadis. Akumulasi berbagai dalil yang banyak itu menimbulkan maklum minad-din bid-darurah. Konsep mutawatir maknawi yang digunakan Asy-Syatibi dalam memahami keqat'iyan dilalah merupakan analogi terhadap qat'iyus subut. Qat'iyus subut terwujud karena periwayatannya dilakukan oleh orang banyak yang tak mungkin berdusta atau yang disebut dengan mutawatir. Maka jika dalam menciptakan keqat'iyan subut diperlukan adanya mutawatir al-wurud, demikian pula halnya dengan mewujudkan qat'iyud dilalah dibutuhkan mutawatir maknawi. Untuk mencari qat'iyud dilalah harus melalui istiqra' atau penelitian mendalam terhadap seluruh nas syara'. Dalil yang dihasilkan melalui proses istiqra' ini disebut syabihul bil mutawatir al-maknawi atau yang disebut dengan ditunjang oleh sejumlah dalil yang menunjuk kepada satu pengertian yang sama. Jika semua dalil tidak didukung oleh sejumlah dalil yang banyak atau dalil yang serupa maknanya, maka dalil yang tunggal itu harus memenuhi 10 syarat
agar terwujud kekot'iannya atau ad-dilalah. Dalil syara' yang bersifat tunggal tidak bisa menjadi qot'iyud dilalah kecuali terpenuhinya sejumlah syarat berupa premis-premis, antara lain: yang pertama, bebas dari kaedah bahasa dan ilmu nahwu. Yang kedua, tidak isytirak. Yang ketiga, tidak majaz. Yang keempat, bebas dari pemahaman tradisi atau adat. Yang kelima, penggunaan dhamir. Yang keenam, adanya takhsis terhadap lafadz am. Yang ketujuh, adanya takyid terhadap mutlak. Kedelapan, bebas dari nasih. Kesembilan, kejelasan takdim dan takhir. 10, tidak bertentangan dengan pemikiran logis. Mengingat dalil syara' yang dapat menunjukkan dilalah yang qot'i hanya terwujud dengan 10 premis di atas, maka menemukan dalil tersebut hampir tidak mungkin. Jikapun ada, sangat jarang. Al-Asnawi dalam kitab Al-Nihaya As-Sul juga hampir sama dengan Asy-Syatibi. Menurutnya, sunnah mutawatirah sebagaimana Al-Quran adalah qot'i dipandang dari segi wurud atau jumlah perawinya yang banyak, sedangkan dilalahnya ini dhonni jika dalilnya tunggal. Nah, kedhonian itu karena terkait dengan ihtimalul asyrah yang identik dengan 10 premis versi Asy-Syatibi. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Sunnah sebagai penguat atau takkid Al-Quran. Hukum Islam disandarkan pada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tidak heran jika banyak sekali sunnah yang menerangkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain. Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Sunnah sebagai penjelas ini terdapat pada surah An-Nahl. Telah kami turunkan kitab kepadamu untuk memberikan penjelasan tentang apa-apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Hal ini menjelaskan bahwa sunnah ini berperan penting dalam menjelaskan maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga dapat menghilangkan kekeliruan dalam memahami Al-Quran. Dan sebagaimana diketahui bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat, berasal dari sunnah. Nah, penjelasan sunnah terhadap Al-Quran ini dikategorikan atas yang pertama, penjelasan terhadap hal global seperti perintah sholat dalam Al-Quran yang tidak diiringi dengan penjelasan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya. Maka dijelaskan oleh sunnah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Yang kedua, penguat secara mutlak. Sunnah merupakan penguat terhadap dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, sunnah sebagai tahsis terhadap dalil-dalil Al-Quran yang masih umum. Sunnah sebagai pembuat syariat atau musyar'i. Tidak diragukan lagi, sunnah ini adalah penguat dalil-dalil umum yang ada dalam Al-Quran, misalnya tentang zakat fitrah, akikoh, dan lain-lain. Sikap para ulama ketika zahir Al-Quran berhadapan dengan sunnah. Sunnah yang mentahsis keumuman Al-Quran. Yang pertama, Imam Syafi'i dan Ibnu Hanbal. Menurutnya, pemahaman Al-Quran mesti disesuaikan dengan penjelasan yang ada dalam sunnah, karena sunnah berfungsi sebagai penjelas atau penafsir Al-Quran dan pentahsis keumuman Al-Quran. Maka semua lafadz am yang ada dalam Al-Quran, jika ada keterangannya dalam hadis yang mentahsisnya, maka tahsis itu harus diperpegangi meskipun terkesan menyalahi zahir ayat. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalalakum ma wara'a dzalika, yang artinya, dan Allah menghalalkan atau menikahi selain yang telah disebutkan.
Ayat tersebut ditahsis oleh hadis Nabi Muhammad SAW, la tankihal mar'ah ala ammatiha wala kholatiha. Artinya, wanita yang tidak boleh dinikahi adalah bibinya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Ayat 14 surah An-Nisa ini bersifat umum. Maka selain yang disebutkan Al-Quran dalam surah An-Nisa yang 14 ini tidak haram. Lalu ada penjelasan hadis yang menjelaskan keharaman tambahan sebagai tahsis. Kemudian ayat selanjutnya, faqra'u ma tayassara minhu, artinya maka bacalah ayat Al-Quran yang termudah bagimu. Nah, ayat ini bersifat umum sehingga dalam sholat boleh membaca ayat apa saja, tidak harus surah Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, hadis ini mentahsis keumuman ayat sebelumnya sehingga dalam sholat wajib membaca Al-Fatihah. Yang kedua, Hanafiyah tidak bisa menerima tahsis hadis tersebut karena status hadis tersebut adalah hadis ahad. Yang ketiga, Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah adalah lafaz umum yang ada dalam Al-Quran dijalankan sesuai dengan kebutuhan terhadap keumumannya. Jika ada sunnah mutawatir dan masyhur yang mentahsisnya, maka sunnah itu bisa mentahsisnya. Jika tidak, maka Al-Quran dipahami berdasarkan keumumannya. Hadis ahad tidak bisa mentahsis keumuman Al-Quran, seperti dalam ayat wa ahallallahul bai'a. Ayat ini umum, menghalalkan segala bentuk jual beli. Selanjutnya ditahsis oleh berbagai hadis Nabi SAW, antara lain hadis yang melarang jual beli goror, jual beli najsi, jual beli al-ainah, kemudian talaki rukban, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, jumhur ulama menerima hadis ahad sebagai pentahsisan ayat, sehingga mereka mewajibkan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi teman-teman sekalian, Has-Sunnah menempati posisi yang fundamental dalam Islam di samping Al-Quran. Posisi tersebut ditunjukkan oleh fungsinya sebagai penjelas dari Al-Quran dan sumber hukum yang kedua. Mengingat problematika keumuman makna ayat Al-Quran, posisi hadis ini sebagai penjelas dan sumber hukum perlu untuk dijadikan pegangan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum, baik yang terkait secara syariat maupun persoalan kemanusiaan. Otoritas atau kehujahan sunnah berdasarkan dalil-dalil yang sudah pasti, baik dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW atau menurut akal sehat. Sunnah yang dapat dijadikan sebagai hujah tentunya sunnah yang telah memenuhi persyaratan sahih, baik mutawatir maupun ahad. Baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat, sekaligus sebagai pencerahan dalam memahami As-Sunnah sebagai sumber dan hukum Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.